Bab 1861. Memancing dengan kail lurus. Isabella sangat penasaran, tetapi melihat Ye Feng tidak bersedia berkata lebih banyak, dia tidak bertanya lebih jauh. Mereka berlima mengobrol sebentar. Ketika pesta resmi dimulai, mereka keluar dari villa bersama-sama. Saat itu, Pangeran Anju selesai menyapa teman-temannya. Ia segera menghampiri Ye Feng, menggenggam tangannya, dan memperkenalkannya kepada teman-temannya setelah pesta dimulai. Hei, Zeng Zeng kecil, ini pacarku, Ye Feng. Dia tampan sekali, kan? Mai Ruixi, ini Ye Feng, pacarku. Kamu bilang sebelumnya kamu ingin dia membantu mengidentifikasi pusaka keluargamu. Sasa, bukannya kamu tanya apa pacarku jago main itu? Sekarang setelah aku membawanya ke sini, kamu bisa tanya sendiri apa dia mau membiarkanmu mencoba. Petik 2. Saat memperkenalkan Ye Feng, Pangeran Anju sangat bangga, sedemikian rupa sehingga ketika teman-temannya melihat ini, mereka jauh lebih sopan kepada Ye Feng. Terutama mereka yang dipanggil oleh Pangeran Anju, mereka menatap Ye Feng dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Pada saat itu, perbedaan budaya antara Timur dan Barat juga terungkap. Jika dia seorang gadis yang tumbuh di budaya Timur, dia pasti akan lebih pendiam saat ini. Dia akan dengan sengaja menghindari menimbulkan kecurigaan, agar tidak membuat Pangeran Anju, pacar Ye Feng, tidak senang. Namun, gadis-gadis yang tumbuh dalam budaya Barat sangat murah hati dan bahkan tidak terkendali. Setelah mendengarkan perkenalan Pangeran Anju, mereka menilai Ye Feng. Terutama yang bernama Sasa. Ia dengan berani bertanya kepada Ye Feng di depan Pangeran Anju. Ye Feng, kudengar dari Anju kau sangat kuat di bidang itu, dan ototmu sempurna, bolehkah aku menyentuhnya? Ye Feng terkejut. Ia tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke arah Pangeran Anju, dengan suara yang hanya bisa didengar mereka berdua. Kalian biasanya main seperti ini. Pangeran Anju berkedip dan berbisik di telinganya, aku tidak suka bermain, tapi mereka memang seperti ini. Mendengar ini, Ye Feng tahu pacarnya membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya, jadi dia langsung mengangkat bahu ke arah Sasa. Ototku hanya boleh disentuh oleh pacarku. Kenapa kamu tidak mempertimbangkan untuk menjadi pacarku juga? Tidak masalah. Sasa tersenyum. Asal Anju tidak keberatan, aku bisa pergi ke rumahmu bersamanya malam ini dan menyentuh perutmu. Jangan lupakan kami. Para bangsawan muda dan wanita cantik lainnya yang berhubungan baik dengan Anju juga mulai mengejek. Kita juga bisa jadi pacarmu. Kita akan ke rumahmu bersama Anju dan Sasa malam ini. Untuk sesaat, Ye Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi itu juga membuat daerahnya menjadi sangat ramai. Sorotan padanya bahkan mengalahkan Baron Andrew. Ketika Baron Andrew melihat ini, secercah ketidaksenangan melintas di matanya. Setelah pesta koktail dan makan malam berakhir, semua orang mulai bermain snooker. Ketika sekelompok wanita muda dan cantik berkumpul di sekitar Ye Feng, ia langsung menghampiri sambil membawa tongkat biliarnya. Ye Feng, apakah kamu tahu cara memainkannya? Kalau begitu, kenapa kita tidak bermain game bersama? Jika kita membiarkan semua orang bermain dengan santai, rasanya akan terlalu membosankan. Ye Feng diam-diam mengamati reaksi Baron Andrew. Dia bahkan dengan sengaja menggoda beberapa wanita bangsawan muda dan cantik, termasuk Pangeran Anju. Ketika melihat Andrew berjalan mendekat, ia langsung berpura-pura mengangguk dengan angkuh. Di negeri naga, orang-orang memanggilku Raja Snooker. Tentu saja, aku tahu cara bermainnya. Andrew tercengang mendengarnya. Ia tak bisa menahan tawa. Benarkah? Itu bagus. Kebetulan saja menurut standar internasional, saya juga pemain level 1. Kenapa kita tidak bertanding? Itu juga bisa dianggap sebagai bersenang-senang di pesta koktail malam ini. Bertanding denganku. Ye Feng pura-pura mengerutkan kening lagi. Ini bukan hal yang mustahil. Tapi aku biasanya tidak suka sparring tanpa taruhan, dan aku biasanya bermain besar dengan teman-temanku. Bisakah Baron Andrew menerimanya? Lebih menarik bertaruh. Tentu saja, aku bisa menerimanya. Baron Andrew bahkan lebih gembira. Ia tidak menyadari bahwa di antara kerumunan, Isabella tampak mengerti sesuatu. Ia tiba-tiba menatap Ye Feng dan memberinya tatapan simpati. Bab 1862. Kau tak ingin Anju memandangmu rendah, bukan? Baron Andrew tidak menyadarinya, dia pikir dia telah menemukan kesempatan untuk menjebak Ye Feng. Dengan gembira, dia segera berkata, kamu ingin bermain yang mana? Ye Feng berpura-pura berpikir sejenak sebelum berkata, $100 juta per putaran. Jika terlalu rendah, itu membosankan. $100 juta.
Ketika dia mengatakan ini, semua orang yang hadir ketakutan. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Itu lebih dari 700 juta yuan. Baron Andrew juga agak ragu. Haruskah kita bermain sebanyak ini? Ye Feng mengangkat bahunya dengan santai. Kalau aku main sama teman-temanku yang kaya dari negeri naga, biasanya mereka mainnya segini. Ini seharusnya bukan masalah besar bagi kalian para bangsawan kekaisaran matahari tak pernah terbenam, kan? Kata-katanya digunakan untuk memprovokasi dia. Metode ini hampir selalu efektif di hadapan wanita cantik. Terlebih lagi bagi seseorang seperti Andrew yang ingin membuktikan dirinya. Seperti yang diduga, ketika Baron Andrew mendengar ini, ia langsung memasang ekspresi acuh tak acuh. Tentu saja tidak. Para bangsawan kekaisaran matahari tak pernah terbenam memiliki fondasi yang kuat. Taruhan 100 juta dolar memang tak ada apa-apanya. Tapi, kamu kan pacar Anju, jadi aku harus mempertimbangkan perasaannya. Kalau tidak, kalau kamu kalah nanti, aku khawatir kamu akan kesulitan menghadapinya. Ye Feng tidak menyangka orang ini benar-benar berpura-pura. Mendengar itu, ia tertawa dan menatap Pangeran Anju. Anju, apa kau keberatan kalau aku bertaruh dengan Baron Andrew? Meskipun Pangeran Anju tidak tahu apa yang direncanakan Ye Feng, setelah sekian lama, mereka telah membentuk kesepahaman diam-diam satu sama lain. Melihat bahwa Ye Feng sengaja memprovokasi Baron Andrew, dia menduga bahwa Ye Feng sengaja memancingnya masuk. Dia langsung tersenyum. Tentu saja tidak. Sayang, apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu tanpa syarat. Karena kamu ingin bermain, silakan saja. Ye Feng menoleh ke arah Baron Andrew. Lihat, Anju tidak akan ikut campur. Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah kartu bank. Kartu ini berisi dana likuid senilai lebih dari 1 miliar dolar. Saya khusus mempersiapkannya untuk berpartisipasi dalam lelang amal di Kekaisaran Matahari yang tak pernah terbenam. Jika Anda khawatir, Anda dapat meminta seseorang untuk memeriksa aset tersebut. Baron Andrew tidak takut Ye Feng akan berbohong kepadanya tentang masalah ini, dia langsung berkata dengan murah hati, tidak perlu verifikasi modal. Sedangkan saya tidak punya modal likuid sebanyak itu. Saya menghabiskan sebagian besar uang saya untuk investasi dan proyek, serta membeli beberapa barang koleksi. Harga total dari koleksi-koleksi itu seharusnya lebih dari 500 hingga 600 juta dolar. Jika kau mengalahkanku, aku akan membawamu ke ruang koleksi untuk memilih barang koleksi yang nilainya setara. Ye Feng menunggunya mengatakan ini, jadi dia langsung berkata, baiklah, kau sendiri yang mengatakannya. Kebetulan aku tertarik dengan set 12 layar lanskap Kibaisi milikmu. Jika kau kalah dariku, maka kau harus menepati janjimu dan memberikan benda itu kepadaku. 12 layar lanskap Kibaisi. Ketika Baron Andrew mendengar nama benda itu, ia ragu sejenak. Dia telah berusaha keras agar Yang Mulia membantunya mendapatkan koleksi ini. Yang terpenting, ini adalah inti dekorasi vilanya. Jika dia memberikan ini kepada Ye Feng, akan sulit baginya untuk menemukan penggantinya. Seluruh villa akan kehilangan jiwanya karena ini. Bisakah aku menggantinya dengan yang lain? Baron Andrew bertanya. Ye Feng bertanya, apakah kamu punya koleksi negara naga lain yang nilainya sama di sini? Yang paling saya sukai adalah koleksi dan peninggalan budaya negara kita. Tidak ada yang serupa. Baron Andrew menggelengkan kepalanya. Kalau begitu yang ini. Ye Feng tidak memberi Baron Andrew kesempatan untuk menolaknya. Aku tidak tertarik pada barang-barang yang bukan dari negeri naga. Jika Baron Andrew tidak mau, maka taruhannya dibatalkan. Aku tidak ingin mempersulitmu jika kamu kalah nanti. Karena Ye Feng tidak ingin Baron Andrew menolaknya, ia sengaja memprovokasinya lagi. Ia juga memeluk Pangeran Anju dan menggerakkan tangannya di pinggang rampingnya beberapa kali. Dan dengan cara ini, Baron Andrew langsung menjadi kesal. Dia buru-buru berkata, siapa bilang aku akan kalah? Bukankah itu hanya sekumpulan lukisan? Aku berani bertaruh. Mari kita mulai. Bab 1863. Beraninya kau. Baiklah. Ye Feng setuju. Selagi Baron Andrew bersiap, ia langsung menoleh ke Anju Prince. Apa saja aturan khusus snooker? Mata Pangeran Anju terbelalak. Ya Tuhan, sayangku, kau tidak bilang kau belum pernah bermain snooker sebelumnya, kan? Sejujurnya, aku belum pernah. Ye Feng mengatakan yang sebenarnya padanya dengan terus terang. Anju Princeton bahkan lebih terkejut. Jadi, kamu tidak tahu apa artinya menjadi pemain snooker level 1. Ye Feng mengangguk. Dia benar-benar tidak tahu. Dari nada suara Baron Andrew,
dia samar-samar dapat mengetahui bahwa dia cukup berkuasa. Level 1 dalam snooker biasanya hanya untuk pemain profesional tingkat pertama, Anju Prince menjelaskan dengan lembut. Sayang, kalau kamu belum pernah main snooker sebelumnya, taruhanmu, sejujurnya, aku kurang paham cara mainmu. Kemampuan belajarku sangat kuat, Ye Feng menjelaskan dengan samar. Dalam permainan snooker, hal terpenting hanyalah penglihatan dan kekuatan. Bagi seorang jagoan bela diri sepertinya, yang sudah mendekati Grandmaster dan bisa mengendalikan otot dan tulang sekujur tubuhnya dengan leluasa, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa ini adalah hal yang mudah. Ye Feng hanya perlu membiasakan diri dengan tongkat biliar dan kekuatan pukulannya. Kemudian, ia akan membiasakan diri dengan aturan-aturan snooker yang spesifik dan ia akan dapat memainkannya dengan mudah. Dan Pangeran Anju masih sangat mempercayai Ye Feng. Melihatnya begitu percaya diri, ia tidak mengatakan hal yang lebih menyedihkan. Malah, ia berbisik kepadanya tentang aturan snooker. Snooker itu permainan biliar. Yang terpenting adalah mencetak angka dan bertahan. Namun, berbeda dengan biliar biasa, aturan penilaiannya sangat spesifik. Dalam snooker, urutan pukulan hanya boleh berupa bola merah dan bola berwarna, hingga semua bola masuk ke dalam lubang. Kemudian, skor total dihitung berdasarkan skor bola-bola yang berbeda untuk menentukan pemenangnya. Bola merah memiliki 1 poin, bola kuning memiliki 2 poin, bola hijau memiliki 3 poin, bola kopi memiliki 4 poin, bola biru memiliki 5 poin, bola merah muda memiliki 6 poin, dan bola hitam memiliki 7 poin. Ye Feng mendengarkan pengantar singkatnya dan dengan cepat memahami aturan dan permainan spesifiknya. Setelah Anju Prince selesai menjelaskan, dia memintanya untuk mengajarinya beberapa teknik memegang tongkat biliar dan memukul sebelum dia mulai membiasakan diri dengan teknik-teknik tersebut. Pada saat inilah pula teman-teman Pangeran Anju dan banyak tamu yang hadir menyadari bahwa ia seorang pendatang baru. Mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Ya Tuhan, Ye Feng, apakah kamu belum pernah bermain snooker sebelumnya? Kamu benar-benar belajar cara memukul bola dan memegang tongkat biliar di tempat. Ini terlalu gila. Baru saja kau memberitahu Baron Andrew bahwa kau adalah Raja Snooker di negeri naga dan bahkan bertaruh dengannya senilai 100 juta dolar. Beraninya kau. Andrew yang telah mempersiapkan segalanya pun datang setelah mendengar berita tersebut. Setelah memahami situasinya, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Kau sungguh tidak menggodaku. Apakah kamu tidak mengerti nilai pemain tingkat pertama sebelumnya? Ye Feng tidak menjelaskan lebih lanjut, ia hanya melambaikan kartu banknya. Kita bisa cari wasit, aku akan menyerahkan taruhannya sekarang. Baron Andrew tampak tak percaya. Kau gila. Aku pemain snooker level 1, dan aku bermain melawan pemula sepertimu. Kalaupun aku menang, itu tidak adil. Melihat ini, Ye Feng hanya bisa menggunakan alasan yang sama seperti yang dia gunakan pada Pangeran Anju. Aku punya kemampuan belajar yang kuat. Baron Andrew jelas tidak dapat menerimanya dan menggelengkan kepalanya lagi. Ye Feng melihat ini dan tidak mau repot-repot menjelaskan lagi. Dia mengarahkan tongkat biliar ke bola putih di atas meja. Beberapa tembakan jatuh. Bang, bang, bang. Ketika bola-bola itu dipukul dengan tepat dan masuk ke dalam kantong, dia menatap Baron Andrew lagi. Apakah kamu bersedia mempercayaiku sekarang? Bab 1864. Kamu hanya seorang Superman. Suasana seketika menjadi hening. Semua orang, termasuk Pangeran Anju, menatap Ye Feng dengan kaget. Baru beberapa saat kemudian seseorang membuka mulut dan menelan ludah, barulah orang banyak itu berseru. Apakah aku berhalusinasi? Ye Feng baru saja mendapat nilai 5 dari 5. Apakah ini Ye Feng yang sama yang kita lihat sebelumnya, yang sedang belajar cara memegang tongkat biliar dan cara memukul bola? Kalau tidak salah ingat, baru kurang dari 3 menit sejak dia mulai belajar memegang stick dan memukul bola. Dia bahkan belum memukul bola lebih dari 100 kali. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Pangeran Anju juga terpesona. Sayangku, kau sungguh seorang Superman. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, dan jika kamu tidak bertanya kepadaku tentang aturan snooker dan memintaku untuk mengajarimu cara bermainnya, aku tidak akan berani membayangkannya. Mata Baron Andrew juga berkilat aneh. Apakah kau menyembunyikan kekuatanmu barusan? Ye Feng tidak menjelaskan banyak hal kepadanya, ia hanya tersenyum. Katakan padaku, apakah aku punya kualifikasi untuk melawanmu dengan kekuatan ini? Meskipun Baron Andrew adalah pemain kelas 1, ia tidak berani mengatakan bahwa seseorang dengan kekuatan seperti itu tidak memenuhi syarat untuk melawannya. Ia langsung mengangguk dan berkata, kamu memenuhi syarat. Namun,
Mengingat banyak teman di sekitarmu mengatakan bahwa kamu sebenarnya seorang pemula, aku sarankan kamu memikirkannya baik-baik. Lagi pula, ketika bermain snooker, selain teknik penilaian, ada juga banyak kualitas komprehensif yang perlu dipertimbangkan. Lagi pula, meskipun taruhan 100 juta dolar bukanlah jumlah yang besar bagi semua orang, itu juga bukan jumlah yang kecil, kan? Ye Feng melihat bahwa ia masih berpura-pura, dan langsung tersenyum. Aku sudah mengungkapkan taruhannya, Baron Andrew, tetapi kau terus berusaha menghalangiku. Mungkinkah kau tidak mau melepaskan taruhanmu? Atau mungkin kau takut kalah dari pemula sepertiku di depan banyak orang? Kalau begitu, kurasa kita harus melupakan taruhan ini. Kalau tidak, kalau ada yang kalah nanti, mereka tidak akan mampu membayarnya. Menurutmu siapa yang takut? Memprovokasi Andrew adalah cara yang sudah teruji. Kata-kata santai Ye Feng membuat Andrew meledak. Aku hanya memperhatikanmu karena Anju. Karena kamu sangat sombong, aku berani bertaruh denganmu. Saya juga akan menunjukkan seberapa besar perbedaan antara pemain snooker sungguhan dan pemain amatir yang berlatih di menit terakhir. Kita tunggu saja. Ye Feng mengangkat bahu, dia tidak keberatan. Mari kita pilih perantara untuk menjadi wasit pertama. Baron Andrew menoleh ke teman-temannya di sekitarnya dan segera menatap Isabella. Kita pilih Isabella saja. Dia selalu bersikap adil, dan dia sangat kuat dalam pertarungan. Dia bisa menghadapi segala macam situasi rumit. Isabella tidak menolak dan segera melangkah keluar dari kerumunan. Setelah Ye Feng menyerahkan kartu bank padanya, dia mengumumkan dimulainya kompetisi. Pada awal pertandingan snooker, mereka harus memutuskan siapa yang akan memulai pertandingan. Di Kekaisaran Matahari tak pernah set, metode penentuan kick-off sangat sederhana. Wasit akan melempar koin, lalu Ye Feng dan Baron Andrew akan menebak bagaimana koin itu jatuh. Pihak yang menebak dengan benar tidak perlu melakukan tendangan. Sangat sederhana pula mengapa pihak yang menebak dengan benar tidak melakukan kick-off. Hal ini disebabkan, dalam kompetisi snooker Sun Never Sets Empire, pemain yang melakukan kick-off seringkali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sulit baginya untuk bertahan dan mencetak angka. Ketika Ye Feng dan Baron Andrew siap, Isabella melemparkan koin ke udara. Lalu, tepat ketika koin itu hendak jatuh ke tanah, dia menutupinya dengan telapak tangannya. Sekarang, mari kita mulai memilih. Ye Feng adalah raja judi yang telah mengalahkan seluruh kasino, dan dia juga seorang ahli bela diri, menghadapi situasi ini sangatlah mudah. Hampir saat Isabella berbicara, dia memberikan jawabannya, kepala. Baron Andrew jelas sangat percaya diri dengan kekuatannya. Tanpa berpikir panjang, ia berkata, kalau begitu aku akan melakukan yang sebaliknya. Bab 1865. Kau sebut ini pemula. Isabella tidak banyak bicara, ketika dia mendengar bahwa Ye Feng dan Baron Andrew telah membuat pilihan mereka, dia segera mengangkat tangannya. Koinnya menghadap ke atas. Baron Andrew memulai. Sayangku, keberuntunganmu lumayan. Melihat ini, Pangeran Anju diam-diam senang untuk Ye Feng. Isabella juga menatap Ye Feng. Baron Andrew tampaknya tidak peduli. Ia berjalan ke meja sambil memegang tongkat biliar. Setelah sedikit menyesuaikan posturnya, ia dengan cekatan memukul bola. Dengan suara keras, bola-bola yang ditumpuk itu pun berhamburan. Pada saat ini, kekuatan Andrew terungkap. Ketika orang ini menendang bola, ia sebenarnya sangat pandai mengendalikan kekuatan dan sudutnya, menyebabkan bola-bola menyebar, tetapi tidak terlalu jauh. Selain itu, ada beberapa rintangan kecil di antara mereka. Ketika Ye Feng mengambil alih, akan sulit baginya untuk menemukan bola merah untuk dipukul secara langsung. Tendangan defensif yang sangat indah. Melihat hal itu, banyak orang di sekitarnya tak kuasa menahan diri untuk memujinya. Tingkat keterampilan seperti ini jarang ditemukan, bahkan dalam pertandingan snooker profesional tingkat tinggi. Level Baron Andrew memang tidak dilebih-lebihkan. Dengan begini, Ye Feng akan mendapat masalah. Setidaknya dari distribusi posisi antara bola putih dan bola merah, tidak ada satupun bola merah di seluruh meja yang dapat dipukul secara langsung. Jadi bola merah semuanya diblokir oleh bola berwarna. Ini akan dianggap sebagai awal yang buruk bagi beberapa pemain profesional, seorang pemula seperti Ye Feng mungkin tidak akan mampu mengatasinya. Petik 2. Pangeran Anju yang awalnya senang untuk Ye Feng karena ia memiliki keuntungan di awal permainan, tak dapat menahan rasa gugupnya untuk Ye Feng. Ye Feng tidak bingung. Setelah Baron Andrew memberi jalan, dia hanya mengamati posisi bola di atas meja sejenak sebelum mulai bermain. Namun kali ini, tidak seperti saat ia pamer pada Baron Andrew, pukulan backhand Ye Feng agak terlalu tinggi, dan ia memukul bola dari posisi yang lebih rendah. Setelah tembakan dilakukan, bola putih itu terbang membentuk busur.
Bola tersebut melangkah melewati bola rintangan di depan bola merah dan mengenai bola merah dengan akurat, menyebabkan bola merah tersebut terlempar keluar dan akhirnya jatuh ke dalam kantong dengan bunyi berdentang. Suasana kembali hening. Sesaat kemudian, terjadilah ledakan diskusi. Ya Tuhan, mana mungkin? Ini pertama kalinya kamu bermain snooker, dan kamu mulai dengan jambol. Apakah dia seorang pemula seperti yang kubayangkan? Apakah kemampuan belajar dan kemampuan deduktif negara naga begitu luar biasa? Petik 2. Tinju Pangeran Anju yang terkepal erat karena Ye Feng juga terayun ke bawah dengan ganas. Indah. Sayang, kamu hebat. Bola lompat ini sungguh indah. Ye Feng balas tersenyum. Kemudian, mengabaikan tatapan aneh Baron Andrew, dia mengambil isyarat dan mengubah posisinya. Dia membidik bola berwarna lain dan menggerakkan bola itu dengan lembut. Suara renyah lainnya. Setelah bola warna-warni dan bola putih bertabrakan, mereka terbagi menjadi dua lintasan berbeda dan memasuki kantong dengan bunyi dentang. Sedangkan bola putih, setelah menggelinding sejauh tertentu, ia berhenti di suatu tempat yang sangat cocok untuk menumbuk bola merah berikutnya. Wow! Ketika orang banyak melihat kejadian ini, mereka tentu saja terkejut. Jadi, dia sebenarnya sudah merencanakan rute tembakan kedua sebelumnya saat dia pertama kali melakukan jambol. Maka kemampuan keseluruhan dan pengendalian kekuatannya agak terlalu mengejutkan. Apakah ini benar-benar pendatang baru? Mungkinkah dia benar-benar sedang menggoda kita tadi? Mungkin dia Raja Snooker dari negeri naga. Petik 2. Tidak jauh dari Ye Feng, Baron Andrew, yang memegang tongkat biliarnya, memasang ekspresi jelek. Sementara orang awam menonton pertunjukan, sang ahli menonton pertandingan. Sebagai pemain tingkat tinggi, ia hampir 100% yakin bahwa Ye Feng sengaja membuka jalan untuk babak berikutnya. Hal yang sama terjadi pada bola lompat pertama dan bola putih setelah tembakan kedua. Dengan kekuatan seperti itu dan kemampuan memperhitungkan situasi secara keseluruhan, mustahil baginya untuk menjadi seorang pemula. Dia 100% tertipu oleh orang ini. Jika dia tidak menyikapinya dengan hati-hati, dia mungkin akan gagal total. Melihat Ye Feng mengubah posisinya dengan tongkat biliar, tatapan Baron Andrew tertuju padanya. Bab 1866. Apakah kau sangat menyukai selera buruk? Saya berharap kali ini, dia tidak akan mencetak gol lagi. Baron Andrew berdoa dalam hatinya. Akan tetapi, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya. Pada tembakan ketiga, Ye Feng masih santai, ia menembakkan bola merah ke dalam kantong. Pada saat yang sama, bola putih juga tiba di tempat yang cocok untuk mengenai bola berwarna lainnya. Ini mengerikan. Melihat pemandangan ini, jantung Baron Andrew berdebar kencang. Kalau bola lompat pertama yang mengenai bola merah dan memasukkannya ke dalam kantong bisa dianggap sebagai keberuntungan, maka bola merah yang mengenai kantong akan menguntungkan bagi bola kedua. Dan kalau, setelah lemparan kedua dan ketiga Ye Feng, ia masih berada di posisi terbaik untuk mengenai bola putih, maka hal itu tidak bisa lagi dijelaskan oleh keberuntungan. Ini benar-benar kekuatan yang sesungguhnya. Ye Feng bukan hanya mempermainkannya dan orang-orang lainnya sebelumnya, kekuatannya juga sangat dilebih-lebihkan. Tidak banyak pemain snooker tingkat pertama, apalagi pemain snooker profesional, yang mampu mencapai kemampuan komputasi, visi menyeluruh, dan teknik pelepasan kekuatan yang tepat seperti itu. Misalnya, Baron Andrew sendiri tidak yakin apakah ia dapat mencapai tingkat pengendalian mikro ini. Melihat Ye Feng telah mencetak bola keempat tanpa kejutan apapun, dan telah memposisikan bola merah dengan akurat, ekspresinya berangsur-angsur berubah tidak menyenangkan. Para tamu yang mengira Baron Andrew punya peluang 99% untuk menang di babak ini semuanya menahan napas. Pada saat ini, penampilan Ye Feng tidak hanya melampaui ekspektasi mereka, tetapi bahkan membuat mereka terkesima. Setiap bidikannya bersih dan rapi, dan setiap bidikannya sangat indah. Pertandingan snooker seperti itu tidak umum bahkan di beberapa turnamen papan atas, apalagi dalam kehidupan nyata. Melihat ini, teman-teman Pangeran Anju tercengang, mereka tak dapat menahan diri untuk berbisik padanya, "Anju, apakah Ye Feng benar-benar tidak mempermainkan kita barusan? Kemampuan snookernya agak terlalu dilebih-lebihkan. Saya merasa bahwa ketika dia mengatakan bahwa dia adalah Raja Snooker di negeri naga, dia mungkin tidak berbohong sama sekali. Saya pernah mengikuti beberapa turnamen top sebelumnya. Para pemain snooker top dunia memang bisa bermain dengan indah, tetapi terkadang situasi seindah itu membutuhkan sedikit keberuntungan. Sangat jarang melihat orang seperti Ye Feng yang bisa melakukannya sekaligus. Anju, kenapa kamu tidak bantu kami bertanya pada Ye Feng?
Dia bilang kalau kita jadi pacarnya, kita bisa menyentuh perutnya bersamamu. Benarkah? Petik 2. Semua orang yang hadir terkejut dengan keterampilan snooker Ye Feng. Termasuk Wolfgang, Argil Hanson, Millie, Isabella dan kenalan lama Ye Feng lainnya. Namun, Ye Feng benar-benar asyik memukul bola. Matanya hanya terfokus pada meja dan distribusi setiap bola di atas meja. Setelah gol berikutnya, ia menghitung beberapa pukulan berikutnya dan terus bermain. Baru setelah ia menyadari berapa banyak bola yang telah masuk ke dalam sakunya, ia tersadar dari kondisi konsentrasinya. Ia menoleh ke arah Pangeran Anju dan Isabella. Jika aku mengambil semua bola di atas meja sekaligus, itu tidak seharusnya dianggap pelanggaran, kan? Pangeran Anju sedikit linglung saat mendengarnya dan lupa menjawab. Isabella menatap Ye Feng dengan ekspresi aneh. Apakah kamu benar-benar menyukai selera buruk seperti ini? Apakah kamu masih ingin terus berpura-pura menjadi pemula? Ye Feng sedikit tak berdaya. Ini benar-benar pertama kalinya aku bermain snooker. Bodoh sekali aku kalau percaya padamu. Isabella menggelengkan kepalanya. Jadi, adakah yang bisa memberitahuku apakah membersihkan semua bola di atas meja sekaligus itu pelanggaran? Tanya Ye Feng lagi. Tentu saja tidak. Pangeran Anju buru-buru menjawab. Bagus. Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi. Ia menarik napas dalam-dalam, dan setelah mencapai kondisi fokusnya, ia menyerang lagi. Kemudian, ia terus memukul hingga semua bola masuk ke dalam lubang. Setelah itu, ia meletakkan tongkat biliar dan berjalan ke arah Baron Andrew. Menurut aturan snooker, aku seharusnya memenangkan ronde ini, kan? Bab 1867. Melakukan serangan balasan. Ekspresi wajah Baron Andrew sangat jelek. Tatapannya menyapu meja biliar, yang hanya tersisa satu bola putih. Ia berkata dengan suara berat, kau pernah bermain dengan kami sebelumnya. Kamu sengaja berpura-pura menjadi pendatang baru untuk menurunkan kewaspadaan kami. Sungguh tercela. Ye Feng tidak membantahnya, ia hanya sedikit mengernyit. Coba kutanya, apakah aku menang ronde ini? Putaran ini tidak dihitung. Baron Andrew jelas tidak mau mengakuinya. Kami semua tertipu olehmu. Sebelumnya, aku benar-benar memperlakukanmu sebagai seorang pemula dengan beberapa bakat. Persaingan seperti ini sungguh tidak adil. Pangeran Anju mendengar ini dan segera datang untuk berbicara membela Ye Feng. Beberapa temannya, termasuk beberapa teman Ye Feng, juga tidak senang mendengar ini. Mereka hendak membela Ye Feng. Namun Ye Feng berbicara sebelum mereka sempat berkata apa-apa. Jadi, maksud Baron Andrew, dia hanya akan mengaku kalah jika kalah dalam pertandingan yang adil. Baron Andrew bisa mendengar nada sarkasme dalam kata-katanya dan wajahnya memerah. Pertandingan ini tidak adil. Kamu adalah orang yang tidak menepati janjimu terlebih dahulu. Kamu berbohong kepada kami semua. Ye Feng tidak mau repot-repot berdebat dengannya, dia mencibir dan berkata, karena kamu bilang begitu, mari kita bertanding lagi. Kali ini, kau tahu kekuatanku yang sebenarnya. Mari kita berkompetisi secara adil. Baron Andrew ragu-ragu. Namun kali ini, tanpa Ye Feng berkata apa-apa, Pangeran Anju berinisiatif untuk memprovokasinya. Apa yang kau ragukan? Apa kau benar-benar takut kalah dari pacarku? Atau kau tidak siap kalah, dan kau sama sekali tidak berencana menyerahkan 12 layar lanskap kepada Ye Feng? Pengaruh provokasi dari lawan jenis, terutama dari orang yang disukai, selalu lebih baik daripada pengaruh provokasi dari orang biasa. Ketika Baron Andrew mendengar kata-kata Pangeran Anju, matanya berkilat penuh tekad. Bagaimana mungkin? Aku hanya berpikir bahwa Ye Feng baru saja menyelesaikan satu ronde. Akan tidak adil baginya jika aku langsung menyetujui permintaan tantangannya. Bagaimana kalau begini? Aku akan membiarkanmu istirahat sebentar dulu. Kita main ronde kedua nanti. Ye Feng terlalu malas untuk mengungkapnya. Setelah mengangguk, dia berjalan ke samping untuk beristirahat. Dan saat itu, Pangeran Anju dan teman-temannya langsung mengelilinginya. Mereka tak kuasa menahan diri untuk berbisik, Ye Feng, kenapa kau ingin bertarung lagi dengan Baron Andrew? Tidak peduli apa, kamu menang sekarang. Bagaimanapun, wajar saja jika Baron Andrew membayar. Kamu tidak harus bermain ronde kedua dengannya. Pangeran Anju juga mengangguk. Sambil memijat bahu Ye Feng dan memberinya air, ia berkata lembut, kalau kau tidak mau bertarung dengannya di ronde kedua, aku bisa membantumu menekannya. Meskipun dia satu-satunya teman bermain sang pangeran, dia tetap bukan pangeran. Kami,
keturunan keluarga Adipati, boleh saja memberinya muka, tapi kami tidak takut berselisih dengannya. Ye Feng menyesap air yang diberikan wanita itu dan tersenyum. Aku tahu kau punya keyakinan untuk berselisih dengannya. Namun, seperti katanya, semua orang mengira aku berpura-pura lemah ketika aku bilang aku pemula. Kalau aku mengancamnya sekarang, meskipun aku bisa membuatnya menundukkan kepalanya untuk sementara, itu tetap tidak bisa dibenarkan. Sekarang, jika aku mengalahkannya secara terbuka sekali lagi, maka tidak peduli seberapa besar aku mengancamnya, pendukungnya, sang pangeran, mungkin tidak akan dapat menemukan kesalahan apapun pada diriku. Semua orang akhirnya mengerti niat sebenarnya. Setelah beberapa saat menyadari, mereka melanjutkan, tapi dengan begini, Baron Andrew juga akan berjaga-jaga. Kalian lihat kekuatannya tadi. Dia menunjukkannya saat kick-off. Dia jelas pemain snooker profesional. Jika dia serius, tidak akan mudah bagimu untuk menang melawannya. Ye Feng memahami kekhawatiran mereka, ia tahu mereka punya niat baik, tetapi ia tetap tersenyum. Sudah kubilang, kemampuan belajarku sangat kuat. Jika Baron Andrew tidak cukup kuat, aku akan menganggap pertaruhan ini tidak berarti. Buka saja matamu lebar-lebar dan lihatlah. Bab 1868. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan sekarang? Ketika teman-teman Pangeran Anju mendengar ini, meskipun mereka sedikit terkejut dengan kepercayaan diri Ye Feng, mereka tetap ingin membujuknya. Mari kita dengarkan Ye Feng. Pangeran Anju sudah berbicara untuk Ye Feng. Dia mempercayai Ye Feng tanpa syarat, dia mempercayainya saat mendengarnya mengatakan itu. Ye Feng merasakan kehangatan di hatinya saat melihat ini. Meskipun banyak orang di sekitarnya, dia tetap mencium bibirnya dengan penuh kasih sayang. Ketika waktu istirahat selesai, dia bangkit, mengambil tongkat biliar, dan pergi ke meja snooker. Baron Andrew mungkin telah melihat Ye Feng bermesraan dengan Pangeran Anju sebelumnya, ekspresinya sedikit tidak menyenangkan. Sebelum pertandingan dimulai, ia memaksakan senyum dan bertanya, sudah istirahat dengan baik. Namun, siapapun yang jeli pun tahu bahwa ia hanya berpura-pura tersenyum. Ye Feng mengangguk, ia tak bisa menahan emosinya. Ia bertanya, apakah Isabella akan menjadi juri untuk babak ini? Ya, jawab Baron Andrew. Lalu, seolah teringat sesuatu, ia tiba-tiba berkata, namun, demi keadilan, dia seharusnya memintaku menebak dulu setelah dia melempar koin. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia mengerti apa yang sedang direncanakannya. Dia mengangkat bahu dengan santai dan berkata, tidak masalah. Aku tidak peduli jika kau membiarkanku memulai permainannya dulu. Setelah itu, dia menatap Isabella. Melihat ini, Isabella bertanya lagi kepada mereka berdua. Setelah memastikan mereka siap, ia mulai melempar koin. Saat koin itu mendarat di meja, dia segera menutupinya. Baron Andrew mungkin cukup terampil. Telinganya berkedut saat ia berkata, kepala. Ye Feng bisa mendengar bahwa itu memang koin yang menghadap ke atas, tapi dia tetap berkata, kalau begitu aku akan bilang ekor. Isabella menggerakkan tangannya. Seperti dugaannya, koin itu menghadap ke atas. Kau yang mulai main. Bibir Baron Andrew melengkung membentuk senyum. Ia memberi isyarat agar Ye Feng memulai lebih dulu. Ye Feng sudah menduga situasi ini, jadi ia tidak ragu-ragu. Ia berjalan ke posisi kick-off, menyesuaikan diri, dan memainkan pukulan pertama. Dia tidak terlalu pandai menendang bola, jadi dia meniru cara Baron Andrew baru saja menendang bola. Dia menggunakan sedikit kekuatan, tapi tidak banyak. Dia ingin bola-bola merah itu diblokir oleh bola-bola berwarna. Singkatnya, dia tidak ingin memberi Baron Andrew kesempatan untuk mencetak gol dengan mudah. Namun, Baron Andrew adalah seorang veteran medan perang dan pemain snooker kelas 1. Setelah mengamati situasi di meja dan membuat rencana kasar dalam hatinya, dia dengan tenang menemukan bola merah sasaran. Kemudian, seperti yang dilakukan Ye Feng sebelumnya, dia menarik sejauh yang dia bisa dengan satu tangan dan memukul bola dengan tangan lainnya. Dia memukul bola loncat dan memasukkan bola merah yang terblokir ke dalam kantong. Kemudian, berdasarkan posisi baru bola putih setelah mengenai bola merah, ia berpikir sejenak dan mulai membidik target kedua. Kali ini, targetnya adalah bola berwarna. Setelah ia mencetak bola berwarna, ia berencana memindahkan bola putih ke area yang lebih nyaman untuk memukul bola merah kedua. Ye Feng mengamati sejenak. Berdasarkan kekuatan Baron Andrew, tidak akan sulit untuk mencapai tujuan ini. Begitu ia mencapai tujuan itu, ia mungkin akan mencetak beberapa gol lagi berturut-turut. Dengan cara ini, Ye Feng akan berada dalam posisi bertahan. Oleh karena itu, ketika Baron Andrew menemukan sudut yang tepat dan memukul bola putih, Ye Feng melepaskan kekuatan batin dari telapak
kakinya. Itu menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar sedikit. Di meja biliar, bola putih juga sedikit menyimpang dari lintasannya. Meskipun mengenai bola merah kedua, bola merah tersebut tidak jatuh ke dalam lubang. Sebaliknya, bola merah tersebut membentur sudut meja biliar dan sedikit memantul. Oh sial! Andrew jelas agak marah ketika melihat ini. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Saya sebenarnya membuat kesalahan. Aku hampir berhasil. Dia tidak menyadari ada yang salah. Ye Feng sangat tenang, setelah Andrew mundur, dia mengambil alih dan dengan mudah menembakkan bola merah ke dalam saku. Lalu, seperti ronde sebelumnya, tembakan demi tembakan dilepaskan. Dengan sekali gerakan, ia memukul semua bola yang tersisa di meja ke dalam kantong. Ketika bola terakhir berada di kantong, dia meletakkan tongkat biliar ke samping dan mendatangi Baron Andrew lagi. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan untuk ronde ini, kan? Bab 1869. Apakah Isabella sedang bersemangat? Ekspresi Baron Andrew agak buruk. Aku kurang beruntung di ronde ini. Kurasa itu tidak penting. Nasib buruk. Ye Feng tidak menurutinya kali ini. Ia menatapnya dengan dingin dan bertanya, jadi, menurut Baron Andrew, jika nasibmu terus buruk, maka taruhan ini tidak akan pernah terpenuhi. Pangeran Anju, yang diam-diam mendukung Ye Feng, juga memasang ekspresi muram. Baron Andrew, Ye Feng tidak hanya mewakili dirinya sendiri, dia juga seorang VIP yang diundang oleh keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam untuk berpartisipasi dalam lelang amal. Dia juga pacarku. Jika kamu ingin mengingkari janjimu, aku sarankan kamu memikirkannya baik-baik. Ketika Baron Andrew melihat bahwa ia telah berbicara dan menyinggung keluarga Adipati Anju dan keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, ia sedikit takut. Tatapannya sedikit bingung. Aku tidak berusaha mengingkari janjiku, aku juga tidak merendahkan keluarga Adipati Anju dan keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Hanya saja di ronde ini, keberuntunganku sedang kurang bagus saat melakukan pukulan tadi. Tiba-tiba aku sedikit terpeleset. Awalnya, aku 100% yakin bisa masuk dan melewati semua rintangan. Tapi karena kesalahan kecil, aku malah jatuh total. Bagaimana kalau begini, antara aku dan Ye Feng, bagaimana kalau satu ronde terakhir? Ini ronde terakhir. Apapun hasilnya, meskipun nasibku buruk, aku akan menerimanya. Tidak. Pangeran Anju secara alami berada di pihak Ye Feng, dia ingin menolaknya atas nama Ye Feng. Tapi Ye Feng menariknya kembali, matanya menyipit. Kau serius dengan ucapanmu? Baron Andrew 100% yakin dengan kekuatannya sendiri. Melihat Ye Feng bersedia memberinya kesempatan, ia mengangguk berulang kali dan berkata kepada Pangeran Anju, Isabella, Argil Hanson, Wolfgang, dan yang lainnya, semua tamu di sini bisa menjadi saksi. Apapun hasil ronde ini, bahkan jika keberuntunganku buruk lagi, aku tidak akan pernah mencari alasan, aku akan memenuhi taruhannya. Jika aku tidak menepati janjiku, aku tidak akan mengatakan apapun meskipun semua orang di sini membenciku. Baiklah. Ye Feng mengangguk. Demi Pangeran Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, aku akan memberimu kesempatan ketiga. Namun, aku harap kamu ingat bahwa ini juga kesempatan terakhirmu. Jika kau melakukan trik lagi, bahkan jika kau memanggil Pangeran Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam hari ini, jangan salahkan aku karena tidak memberimu muka. Tentu saja. Baron Andrew mengangguk berulang kali. Pangeran Anju menatap Ye Feng dengan bingung. Sayangku. Ye Feng tidak menjelaskan banyak hal, ia hanya menciumnya pelan. Percayalah padaku. Bagaimanapun, mustahil bagi Baron Andrew untuk mengalahkannya. Satu putaran lagi hanya akan membuang beberapa menit lagi. Jika masalah ini sampai ke telinga Pangeran Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, itu akan lebih menguntungkan baginya. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia memberi Baron Andrew kesempatan karena sang pangeran. Pangeran Anju sangat patuh kepada Ye Feng. Melihatnya berkata demikian, ia tak berkata apa-apa lagi. Ia melingkarkan lengannya di pinggang Ye Feng dan berkata dengan penuh kasih sayang, ingat, kau tidak hanya mewakili dirimu sendiri, tapi juga kekasihku, dan juga sahabat keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Jika diperlukan, Anda tidak perlu terlalu memberikan muka pada beberapa orang. Jika orang-orang itu tidak tahu apa yang baik untuk mereka, keluarga Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam dan aku akan membantu kalian menegakkan keadilan. Dimengerti. Ye Feng membalas senyumannya. Ia bersikap mesra padanya untuk sementara waktu. Ia baru melepaskannya setelah Isabella selesai bersiap dan menyerahkan dua tongkat biliar kepadanya dan Baron Andrew. Dan ketika dia mengambil tongkat biliar dari Isabella, dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia merasa Isabella sedikit tidak senang ketika melihatnya bermesraan dengan Pangeran Anju.
Cara dia melemparkan tongkat biliar kepadanya dipenuhi dengan suasana hati. Bab 1870. Ingat apa yang Anda katakan. Ye Feng tidak terlalu memikirkannya, ia pikir itu hanya imajinasinya. Setelah mengambil tongkat biliar, ia menatap Isabella. Lempar koin. Isabella mendengus, menoleh, dan mulai melempar koin. Kali ini, Ye Feng ingin membungkam Baron Andrew sepenuhnya. Ia menatap Baron Andrew. Agar kau tidak mengatakan nasibmu buruk nanti, kali ini juga akan sama. Aku akan membiarkanmu menebaknya dulu. Baron Andrew mungkin tidak ingin kalah lagi. Meskipun raut wajahnya agak buruk, ia tidak menolak. Sambil mengangguk, ia memperhatikan koin itu jatuh ke tanah dan ditutupi oleh Isabella. Ia berkata, ekor. Ye Feng tahu bahwa Baron Andrew telah menebak dengan benar, tetapi dia tetap berkata, kalau begitu aku akan memilih kepala. Ketika hasilnya diumumkan, ia langsung berjalan ke meja snooker dan bersiap untuk memulai. Saat itu, Isabella tampak agak bingung dengan tindakannya. Ia menatapnya dengan tatapan rumit. Namun Ye Feng tidak peduli, dia dengan terampil memulai permainan dan menyerah. Sekarang giliranmu. Dia mengingatkan Baron Andrew. Baron Andrew pun segera berjalan menuju meja snooker dan mengamati serta menghitung dengan cermat dalam pikirannya. Ketika dia selesai dengan perhitungan kasarnya, dia menemukan suatu titik dan menyerang. Ayah! Setelah bunyi renyah bola mengenai bola lain, bola merah memantul keluar dan kemudian jatuh ke dalam kantong. Bola putih juga sampai pada posisi yang baik. Kali ini, keberuntunganku tidak akan seburuk itu. Baron Andrew diam-diam mengepalkan tinjunya, dan semangat juangnya yang tadinya sedikit rendah, menjadi tinggi lagi. Ye Feng tidak mengatakan apa-apa, dia hanya memberi isyarat agar dia melanjutkan. Baron Andrew mungkin tahu bahwa kata-kata tak berguna. Ia hanya bersemangat sesaat sebelum kembali tenang dan mengubah posisinya lagi. Kemudian, ia membidik bola berwarna dan mengayunkan tongkat biliar. Ayah! Terjadi tabrakan tajam lainnya. Bola berwarna itu terbang ke dalam kantong, dan bola putih sekali lagi sampai pada titik di mana bola itu mudah dipukul. Baron Andrew mengepalkan tinjunya lagi dan terus menyesuaikan posisinya. Ayunan ketiga. Adapun Ye Feng, dia memiliki ekspresi tenang dan menonton dalam diam. Sampai dia mencetak 2 gol lagi berturut-turut. Siap untuk ayunan kelima. Baru pada saat itulah Ye Feng memanfaatkan momen itu. Saat Baron Andrew memukul bola, kakinya kembali gemetar. Suatu kekuatan tersembunyi meledak. Ayah! Tidak ada kejutan. Saat ia melepaskan kekuatan tersembunyi ini, bola merah yang Andrew perkirakan akan mengenai sasarannya mengalami sedikit penyimpangan dalam lintasannya. Setelah bola merah mengenai bingkai, bola itu akhirnya memantul dan berhenti beberapa sentimeter di depan kantong. Oh, sial. Baron Andrew tak kuasa menahan diri untuk kehilangan ketenangannya, dan ia pun tak kuasa menahan diri untuk membanting tongkat biliarnya ke meja. Bagaimana mungkin aku bisa melewatkannya? Saya sudah menghitung segalanya, dan saya sudah memainkan permainan seperti ini berkali-kali. Apakah nasibku benar-benar seburuk itu? Ye Feng tidak langsung mengambil alih posisinya, ia menatapnya tanpa ekspresi. Apakah Baron Andrew bermaksud jika aku memenangkan ronde ini, hasilnya tidak akan dihitung? Baron Andrew jelas sedikit malu. Setelah beberapa saat ragu, dia berkata, tentu saja tidak. Aku menepati janjiku. Karena ini ronde terakhir, aku tidak akan berubah pikiran apapun yang terjadi. Baiklah. Ye Feng lalu berjalan ke sisinya dan mengambil tempatnya. Ingat apa yang kau katakan. Kemudian, dia membungkuk, memperhitungkan sudut dan kekuatan tembakan, lalu mengayunkannya. Pak, bola merah berhasil jatuh ke kantong. Setelah itu, ia mengayunkan tongkat biliarnya terus-menerus, memukul semua bola lain di atas meja ke dalam kantong sekaligus. Lalu ia melempar tongkat biliar itu ke samping dengan santai dan menatap Baron Andrew sambil tersenyum. Mari kita hormati taruhannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.